Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Nah, kata Pak Andi, jadi floral foam ini harus semuanya ketutup nih viewers, nggak boleh ada yang kelihatan. Jadi kita sekarang mau nutup dulu floral foamnya. Banyak sekali, saya tadinya nggak mengerti apa-apa sama sekali dari nol. Jadi saya udah banyak mengenal banyak jenis-jenis bunga, rangkaian-rangkaian juga yang saya ikuti dari basic, intermediate, advanced, dan bridal, American style. Jadi hampir semuanya saya ikuti, tapinya ada yang Jerman ya, karena dia banyak sekali menggunakan kayak kawat apa gitu, jadi saya kurang tertarik. Warnanya terpisahkan dari yang hijau, yang merah, yang hijau, yang merah. Hati-hati nanti floral foamnya mesti ditutup semuanya. Oke. Yes, ini bisa disamakan guntingannya, bisa di stempel. Oke, coba terima kasih. Dengan merangkai bunga kita bukan cuma healing ya, yang seperti saya tadi bilang, dengan merangkai bunga juga kita bisa mendapatkan uang. Sekarang apa sih yang nggak bisa kita lakukan, apa yang nggak bisa kita buat untuk mendapatkan uang? Kita kan pasti hidup nggak jauh-jauh dari yang namanya bisnis ekonomi yang endingnya adalah menambah pendapatan kita kan. Nah, dengan merangkai bunga itu bisa juga kita menghasilkan uang. Jadi kita bisa jual nih, kita foto-foto aja rangkaian bunga kita, taruh di Instagram atau letakkan di TikTok, kan sekarang anak-anak muda suka main TikTok tuh. Nah, rekam saja TikTok isinya adegan merangkai bunga. Di situ kita bisa buka pasar dan juga kita bisa membranding diri kalau kita adalah perangkai bunga. Nggak perlu jauh-jauh jadi perangkai bunga profesional. Kita bisa membranding diri menjadi perangkai bunga ala kita sendiri dan tentunya kita bisa mendapatkan rupiah. Bagi ibu-ibu rumah tangga, jangan ragu untuk jadi perangkai bunga ya. Kalau untuk menjadi anggota PBI itu selain networking, itu juga bagus untuk pengembangan diri kita dari segi ilmu, lalu dari segi kita sering tampil, jadinya kita banyak pelajaran-pelajaran yang tidak didapat dari kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi ini rangkaian aku, gimana? Bagus nggak? Seru banget sih sebenarnya waktu kita lagi ngerangkai bunga tuh rasanya lebih damai gitu. Karena kayak materi-materi bunga yang tadinya cuma satuan, ada di ember, ada di taman, tiba-tiba bisa kita rangkai jadi bentuk yang bagus kayak gini, bisa kita taruh buat di kamar, atau mungkin kalau memang sudah jadi profesi bisa untuk jualan, untuk membuka toko bunga gitu. Della itu perangkai bunga dulu dimulai saat SMA kelas 2, jadi memang sudah kurang lebih 11 tahun lah mainan bunga. Awalnya terjebak karena disuruh sama orang tua buat kursus bunga, tapi akhirnya kalau orang Jawa bilang tuh tresno jalara saka kulino gitu. Jadi tuh cinta bisa karena terbiasa. Gara-gara sering lihat bunga, karena kursus bunga lama-lama jadi bisa, jadi suka, makin cinta deh lama-lama. Dan akhirnya sekarang pun jadi sebuah profesi yang menghasilkan juga gitu. Sekarang biar rangkaian Della yang udah selesai dinilai sama Pak Andi, ayo kita lihat. Sudah selesai rangkaiannya. Sudah Pak Andi. Kira-kira berapa nih Pak nilainya Pak? Keren. Dari 8 sampai 10 Pak, nggak boleh ada 5-nya soalnya. 8 sampai 10 nilainya 11 gitu Ya, terima kasih. Luar biasa. Oke, iya. Keseimbangannya bagus, depth-nya bagus, pembagian warnanya bagus, dan yang pasti materinya dimanfaatkan secara maksimal semuanya ya. Jadi kreasinya oke, palemnya juga dibentuk jadi beberapa bentuk yang berbeda, janurnya itu tradisional janur walang-walangan ya.
Gusmanianya sebagai fokus pasti teman. Oke, keren. Congrats. Jadi sebetulnya merangkai bunga ini berada di hilir dari sebuah ekosistem florikultura. Ekosistem florikultura yang besar itu awalnya dari petani ya, petani yang menanam, terus kemudian ada stakeholder di bagian transportasi, terus kemudian supplier bunga, pedagang bunga, sampai di ujung hilir adalah perangkai bunga kami yang memberi added value dari bunga. Bidang ini atau profesi ini sangat memiliki masa depan yang bagus sekali, dan sekarang ini banyak sekali generasi muda yang mulai masuk dalam dunia merangkai bunga. Jadi bukan hanya menjadi hobi merangkai bunga saja, tapi juga menjadi sebuah profesi dan bidang pekerjaan yang menjanjikan di masa depan, yang kami harapkan sesuai dengan visi kita mensejahterakan masyarakat. Healingnya ya seperti kalau kita lagi kayak stres, lagi capek kan ngeliat bunga tuh kayaknya aduh gila ya, warna-warni, kayaknya senang, bikin happy. Nah itu kayak healing buat kita juga. Atau kita pergi ke perkebunan bunga gitu ya. Di Indonesia ini kan banyak sekali ya perkebunan bunga, kita datang ke sana, kita ngeliat tuh seger banget. Ya itu healing juga buat kita menghilangin stres kita. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing dengan Anda, berbagi dengan Anda bagaimana cara membuat rangkaian bunga yang dapat kita lakukan sehari-hari di rumah dengan cara yang mudah, sederhana, namun hasilnya luar biasa. Oke, nah kita membutuhkan sebuah vas, dan tentunya vas yang kita pakai jauh lebih mudah apabila vasnya adalah tahan air, waterproof ya. Oke, dan kita akan menggunakan mechanical yang paling sederhana, yaitu adalah kawat ayam. Nah, kawat ayam yang kita pakai kali ini, kawat ayamnya yang lubangnya berbentuk segi 6 ya. Itu sedikit lebih lentur, sedikit lebih luas daripada yang berbentuk segi 4. Dan ini kita bentuk sedemikian rupa. Nah, diremas seperti ini sampai kurang lebih besarnya sesuai dengan besar mulut wadahnya. Oke, kita letakkan di mulut wadahnya. Ya, kita masukkan seperti itu dan kita ikatkan kanan ke kirinya supaya dia mantep dan tidak terlepas dari wadahnya. Oke, ini kawatnya saya panjangkan terlebih dahulu. Saya telisipkan di sini. Dan saya ikat di bagian kanan dan kiri. Oke, kita lanjutkan. Tentunya kita isi terlebih dahulu wadahnya dengan air bersih. Rangkaian yang akan saya buat hari ini rangkaiannya satu sisi, jadi hanya menghadap ke satu arah saja dan biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang bagian belakangnya ada dinding ataupun partisi. Nah, dipastikan terlebih dahulu posisi kawat ayamnya sudah pas pada wadahnya, dia tidak gampang tercabut, tidak gampang bergerak. Oke, dan kita akan mulai dengan memasukkan sisi terluar dari rangkaian kita dulu. Di sini saya menggunakan daun terlebih dahulu, ada cukup banyak daun yang akan saya pakai. Ini contohnya adalah daun palem kipas ya. Kita bilang palem regu. Ada yang bilang palem kipas juga, ada yang bilang palem jari juga. Dan ini kita sedikit modifikasi, kita gunting sedikit sehingga lebih menyerupai kipas. Nah, ini sebagai background rangkaiannya ya. Nanti kurang lebih rangkaiannya akan terjadi seperti itu. Ya, ini karena masih kosong, jadi terlihat masih gampang bergerak. Kita akan lanjutkan. Nah, saya akan menggunakan bunga hydrangea atau hortensia dalam bahasa Indonesia. Oke, jangan lupa dipotong serong, dirapikan dulu batangnya, dan saya tempatkan dulu di bagian tengah depan. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, kita akan lanjutkan di bagian sisi luarnya. Saya menggunakan beberapa bunga asli Indonesia, Anthurium, bunga tropical sekali. Oke, di bagian luarnya, dan kita akan lanjutkan
ke bagian dalam lagi dengan bunga-bunga dan daun-daun yang berbeda. Nah, saya akan lanjutkan dulu dengan daun ruskus. Oke, ya. Saya balik dulu ke hadapan Anda. Ya, ini masih jauh dari selesai, jadi masih kelihatan bergerak ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa untuk menambahkan juga sedikit di bagian belakang untuk penyeimbang. Gunanya agar rangkaian bunga Anda tidak berasa hanya penuh di bagian depan, tapi belakangnya kosong. Ini penting ya. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya masih akan menambahkan bunga lagi. Bunga kali ini yang saya gunakan juga bunga tropis. Ini namanya adalah bunga bromelia. Sering lihat ya, mungkin di taman Anda, tumbuh dengan baik. Warnanya menarik sekali, merah ada ujungnya ada ungunya. Ada sedikit semburat warna ungu. Seperti biasa saya tempatkan di bagian tengah terlebih dahulu, lalu bagian kanan, bagian kiri, nanti menyusul bagian depan. Oke, dan kita masih akan tambahkan beberapa tipe daun lainnya. Ini adalah tipe daun Dracena, biasa disebut Florida Beauty, warnanya cantik sekali. Perlu bagi kita untuk mengkombinasi berbagai tipe daun dan berbagai tipe bunga agar menghasilkan satu rangkaian yang lebih menarik. Jadi warna daun maupun bentuk daun itu pengaruh sekali ya dalam hasil akhir rangkaian kita. Warna yang sedikit gelap ini akan menambah kesan dimensi karena biasanya warna yang lebih gelap ini akan menimbulkan kesan kedalaman yang baik. Selain pastinya akan memberikan gradasi warna dari warna merah yang terang, warna merah yang agak muda, maupun warna merah yang agak gelap. Oke. Nah, gampang ya pembuatannya. Pastinya bunga-bunga dapat diganti. Anda lihat dalam waktu yang singkat kita sudah mendapatkan rangkaian yang indah. Oke, semoga sharing saya di hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa. Hai viewers, nah jadi kita udah selesai merangkai bunganya. Dari awal tadi kita udah tanya jawab sama Pak Andi, kita juga udah keliling-keliling nih tempat kursusnya, gimana keadaannya di sini. Teman-teman, semoga kegiatan kita tadi bisa banyak menginspirasi untuk teman-teman semua yang mau ikut gabung, mau join sama kita di Ikatan Merangkai Bunga Indonesia. Bisa langsung cek Instagramnya @ikatanmerangkaibungaindonesia. DM aja, pasti nanti langsung kita ajak buat bisa gabung bareng sama kita. Nah, terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bye.